Ya, tunggu sebentar. Eh, sini biar ku angkat. Oh, makasih. Oh, oke. Oh, iya. Oke, udah dulu ya. Berikut tutorialnya. Ya, hari ini kita akan belajar telapak tangan atau jari-jari ya. Semuanya itu gabungan sih. Nggak ada dannya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Iya, kayak gambar biasanya sebelum membuat sesuatu itu harus membuat shape atau formnya dulu. Karena kita mau belajar dasarnya dulu, jadi kita harus bikin shape atau bentuknya dulu. Ya, untuk membuat tangan bangun datar atau shape-nya itu kayak kotak sama segitiga gitu buat jempol. Terus dikasih titik-titik. Dan habis itu kasih titik di bagian-bagian bangun datarnya, dikasih lidi gitu, itu gunanya buat jari-jari. Nah, jari itu kan ada bentuk-bentuknya beda ya, jari telunjuk, tengah, sama manisnya juga jangan semuanya sama gitu. Jadi kalian harus bisa ukur juga. Dan habis itu kasih daging atau anatominya, ya tebelin garis lidinya lah pokoknya. Jadi itu gunanya buat jari lah. Duplikat sketsa yang tadi, habis itu hapus sketsa dalamnya. Jadi kita pakai buat yang pinggiran aja biar bisa jadi line art. Nah, contohnya gini. Sketsa terus hapus jadi line art atau garis gambar itu bakal cepat proses gambarnya. Jadi kalian pas sketsa udah hapus dalamnya aja gitu yang gak guna. Itu cara gambar yang biasa aku gunain kok. Kalian pernah nggak sih gambar di kertas atau di digital gambar tangannya tuh kayak begini? Atau begini? Atau kayak gini? Nah, mungkin pernah ya kalian buatnya kayak begini, tapi itu aslinya bisa dibenerin juga kok bagi yang pemula. Nah, jadi poin buat tangan itu kayak jaraknya gitu ya. Ada di tulang lengan sama tulang tangan yang di atasnya. Nah, jadi yang perlu kamu tahu itu jaraknya agak jauhan, jangan dempet-dempetan kayak begitu. Nah, habis itu kalian coba gitu, kalian jauhin tangannya dari lengannya gitu loh. Nyoba-nyoba, dan akhirnya itu udah lumayan. Dan habis nyoba yang itu kalian buat lagi, tapi yang versi lebih ada besar kecilnya gitu, ada bentuk dan komposisinya juga. Jadi nggak ngasal. Yang perlu kalian ketahui itu yang paling kecil itu jari kelingking, dan yang paling ke bawah itu jari ibu jari ya, jempol kalau bisa dibilang. Nah, terus kalian buat sekali lagi yang harus agak mirip sama referensinya. Yang saya bilang itu agak mirip ya, berarti nggak mirip-mirip banget. Dan rapiin pakai liquify. Kalau kalian gambarnya di kertas, ya gambar ulang lagi sampai bisa. Justru lebih ribetan di kertas sih. Ya, sebenarnya aku juga kayak nggak bisa gambar tangan cara bagus, jadi aku harus butuh referensi. Biasanya referensi tangan aku dicorotin lagi pakai kerangka, dan aku rekomendasiin jarinya itu pakai lidi ya. Langsung tebel sih juga bisa, tapi kalau lidi itu lebih tahu jaraknya kemana atau posisinya kemana gitu loh. Kalau tebel kayak rada susah. Habis pakai lidi itu langsung tebelin. Nah, jadi pokoknya gitu ya, kalian kalau di tangan tuh fokusnya ke jaraknya aja ya, sebagai besar atau pendeknya. Biasanya kalau orang gendut kan lengannya agak lebih bentat atau agak lebih tebalan gitu dibanding orang kurus. Jadi kalian harus tahu jaraknya sama body type atau tipe tubuhnya yang karakter kalian pakai gitu. Ya, pokoknya kalau sebelum buat tangan atau sesuatu pakainya kayak bentuk shape and form. Nanti aku bakal jelasin terus ditambah dengan anatomi. Oke, ini aja sih yang aku tahu. Kalau kalian bingung, kalian bisa komentar di bawah. Sekarang kita lanjut ke posenya. Untuk buat pose tangan, kalian harus siapin dulu referensinya sebelum gambar. Kalian juga bisa buat siluet atau bentuknya dulu sebelum gambar bener-bener tangannya gitu. Teknik siluet atau bentuknya dulu itu, gambar bentuknya dulu itu bagusnya itu biar kalian tuh kayak enggak gambar satu-satu gitu, gambar kepala tangannya dulu, gambar jajarnya dulu, jadi kayak langsung siluet gitu. Atau juga kalau gambar tangan kalian harus tahu jaraknya aja ya. Jadi kayak
Aku pernah punya teman di kelas aku yang sama-sama suka gambar. Dia itu gambar anime, tangannya itu cuma kayak bentuknya tuh jaraknya diatur-atur gitu. Jaraknya segini. Ya ikutin feelingnya aja gitu loh. Ternyata hasilnya bagus-bagus. Ya of course dia itu pakai referensi atau dari cuplikan filmnya gitu. Jadi intinya pakai feeling. Nah jadi itu semua yang aku jelasin itu termasuk teknik siluet atau penalaran ya. Kayak pakai feeling sama gambar langsung. Jadi yang teknik satu ini, yang ungu ini itu lebih ke apa ya? Tekniknya dari pikiran atau otak kalian. Dan yang kedua adalah teknik nyetak. Iya, sebenarnya sih ilegal ya karena ini nyetak. Tapi karena untuk belajar jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi juga sebenarnya kalau buat gambar tapi nggak bisa tangan tapi pengen cepet selesain gambarnya ya udah nggak apa-apa. Nyetak itu adalah sesuatu teknik yang untuk mempercepat pekerjaan kalian gitu. Walaupun nanti kalian kalau di masa depan masih nyetak terus itu bakal ketergantungan, bakal gitu mulu. Kalau nggak ada referensinya buat dicetak nanti 2 kali lebih lama. Jadi kalian harus belajar lah, jangan nyetak terus. Dan ya aku pernah nyetak tangan tapi itu juga pakai tangan sendiri. Jadi itu agak ribet sih menurutku. Dan yang terakhir kalian kalau nyetak itu garisnya aja yang dibenerin. Kalau mau semuanya atau kayak posenya sama tapi tangannya berubah ya nggak apa-apa, itu optional sesuai art style kalian. Dan jangan lupa tambahin kuku yang gunanya itu buat for standing atau biar ada perspektifnya gitu loh. Jadi kalau madep depan atau madep ya tengah-tengah kamera jadi kayak nggak rata gitu. Ya itu tadi apa ya, teknik 2 cara, yaitu teknik siluet. Nggak lebih ke siluet sih, lebih kayak bentuknya dulu. Nah yang kedua itu nyetak atau tracing ya. Kalau cuma buat tangan doang sih nggak apa-apa ya, jangan semuanya. Sekarang kita lanjut ke objek. Nah untuk gambar tangan atau objek, kalian itu yang harus dibuat yang pertama kali itu objeknya dulu. Jadi kalau objeknya udah ada, pasti ngatur tangannya juga udah bener gitu. Maksudnya gambar tangannya tuh udah ada posisinya gitu, mau megang kemana. Jadi kalian gambarnya sesuai dengan apa yang ada di objek gitu. Megangnya kayak gimana, itunya kayak gimana. Nah kamu bisa lihat sendiri itu objeknya itu nggak berubah, cuma tangannya aja yang posisi megangnya yang berubah gitu. Nah gitu, jadi kalau mau gambar tangan sama objeknya lagi megang apa, usahakan yang bendanya yang dipegang dulu, yang digambar, baru tangannya. Buat objeknya dulu, atur posisi tangannya, jadi momen satisfying. Dan di sini kita bisa lihat di referensinya, botolnya itu bentuk botolnya nggak berubah, cuma tangannya aja dan posisinya gitu pindah-pindahan. Jadi kalian tuh ya objeknya dulu yang digambar. Jadi kesimpulannya itu adalah tangan itu bagian dari anatomi yang sangat berkaitan dengan jarak atau pola. Tangan juga termasuk bagian paling penting dalam karakter karena buat berinteraksi objek maupun subjek. Kalau nggak ada tangan itu pasti susah banget sih. Ya benar-benar harus dipelajarin. Apalagi kalian itu seorang komikus sama kayak pengartun gitu. So here the speed paint.
Aduh, aku juga yang ngajar masih nggak bisa buat tangan lagi. Ayo, nggak apa-apa, belajar. 運転電車モナリッサ、モナリッサ。あやや。ダビンク